Baik, walaupun cuaca cukup tidak bersahabat, tapi nggak apa-apa ya, kita kumpul sini. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman kalangan sound system di Kota Kupang dan sekitarnya yang sudah hadir di sini. Saya dengar juga ada yang dari kabupaten. Ya, hadir. Dari kabupaten yang jauh-jauh datang ke sini, hadir ke sini. Terima kasih sekali. Ada Abang Jet juga dari kabupaten yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu bersama kami di sini. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Daniel dari PT Wisdom Indonesia, dan kami berterima kasih sekali untuk hari ini dari Teknosound Pro sudah jauh-jauh mengundang kami ke sini untuk bisa bersama dengan teman-teman untuk sedikit kita sharing-sharing mengenai pembahasan sedikit mengenai dunia audio. Ya, baik. Bila kita melihat yang tadi kita sajikan di depan, saya akan sedikit jelaskan dulu spek yang saya pakai di hari ini. Untuk line array-nya kami memakai line array M10, seri M10. Jadi kalau di Wisdom itu ada 4 seri line array dan ini salah satunya. Isinya 2x10 inci plus tweeternya 1x3 inci. Untuk wattnya sebenarnya tidak terlalu besar, wattnya cuma 700 watt ya. Cuman line array ini punya kemampuan peak program power yang cukup besar. Jadi kalau kita membaca spesifikasi sebuah produk elektronik itu pasti ada yang namanya AES power, ada yang namanya peak program, dan ada yang namanya nanti disebut peak program power ya. Jadi kalau AES-nya 700 watt, peak programnya adalah 1400 watt, dan peak program powernya itu 2 kalinya lagi, yaitu 2800 watt. Jadi memang cukup kencang untuk dipakai di outdoor semacam ini. Untuk sensitivity-nya, si line array ini memiliki sensitivity 141 dB diukur dari jarak 1 meter seperti itu. Jadi kalau biasanya untuk produk-produk jadi itu selalu ada spesifikasi yang jelas untuk bapak-bapak bisa atau teman-teman bisa menganalisa dulu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kalau mungkin kita dengerin di sini, oh kayaknya kencang banget gitu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau kita mendengar line array, untuk sistem line array seharusnya sih sebetulnya kita gantung dulu line array-nya. Karena tujuan line array itu, kelebihan line array itu adalah satu di coverage dan derajat atau apa namanya dispersinya. Jadi line array yang bagus itu harus memenuhi satu, coverage areanya harus lebar, harus luas, dan juga coverage areanya juga harus lebar. Jadi kalau coverage area itu hubungannya dengan derajat penyebaran, Pak. Yang bagus sebaiknya sih line array itu minimal 45 derajat. Jadi kalau kita dengarkan dari titik ini, Bapak geser ke sana dan ke sana diukur di derajatnya 45 derajat, itu suaranya harusnya tetap masih bisa sama seperti itu. Nah, itu untuk spesifikasi line array-nya. Dan untuk harganya juga di Indonesia untuk 210 in plus tweeter line array yang sangat terjangkau itu di merek kami, di merek Wisdom. Ini berapa ya Pak Vicky ya? Untuk harga line array-nya per box-nya kalau sampai di Kupang ya, kalau di Jakarta sih harganya 7,5 juta per box-nya. Tinggal nanti teman-teman sama Pak Vicky ngobrol masalah ongkirnya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini untuk line array-nya M10 sebagai jajaran line array yang terjangkau dari Wisdom. Jadi ada 4 macam di Wisdom, ada 1110 serinya TX110, 210 Ferrit, ini isinya Ferrit Pak. Ada 112 neodymium dan 210 neodymium. Nah, ini dia. Jadi hari ini kita akan coba sharing-sharing. Mohon maaf sebelumnya izin. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita hanya sekedar bertukar tukar pikir lah. Kalau mungkin nanti teman-teman ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan atau
disampaikan, silakan disampaikan, jangan malu-malu. Mumpung saya masih ada di sini, karena saya di sini cuma 1 hari. Besok sudah terbang lagi, harus terbang lagi ke Banyuwangi, seperti itu. Baik, dan untuk subwoofernya hari ini kita pakai box subwoofer tipe NMAX ya. Kalau teman-teman udah pernah lihat, mungkin ini tipe NMAX, dan ini karyanya bukan karya luar Kupang ya. Jadi box ini karyanya teman-teman anak muda Kupang. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman anak muda Kupang udah bisa bikin box NMAX sebagus ini gitu. Dan saya semalam kaget gitu, bahkan wah, boxnya bisa, finishingnya bisa rapi, bisa bagus sekali, seperti itu. Ternyata di Kupang ada juga ahli bikin box yang sudah recommended ya. Jadi nggak perlu teman-teman pesan sampai ke Jawa atau ke Bandung atau ke Surabaya. Di sini sudah cukup gitu, dan saya lihat juga hasilnya dari segi tenaga dan segala macamnya, powernya sudah cukup bagus gitu. Tidak banyak yang meleset seperti itu. Jadi ini sudah cukup bagus, dan kita isi dengan komponen ini, komponen legend kita. Kalau tadi Bapak ini pakai sudah dari tahun 2016 sampai sekarang udah pernah putus Pak? Belum pernah putus sama saya. Ini komponen legend kita. Kalau di Wisdom ini adanya sudah lebih dari 14 tahun kami jual speaker ini. Ini seri 18L6616, dan pertama kali di Indonesia adanya cuma di Wisdom dulu. Kalau sekarang harganya di Jakarta sudah sampai di 2,6 juta. Kalau yang Bapak punya dulu masih wattnya 800 watt, betul ya? Kalau yang sekarang sudah kita upgrade ke 1200 watt, mengikuti perkembangan permintaan pasar, seperti itu. Jadi harganya Wisdom ini sebenarnya nggak mahal, cuman banyak teman-teman yang mungkin di luar daerah Jawa masih belum mengerti, oh seperti apa sih Wisdom, harganya bagaimana, dan kualitasnya seperti apa. Baik, untuk powernya, untuk alat arraynya kita memakai power 4 channel yang juga sangat viral dari Wisdom. Ini ada seri LX 1004. Ini juga power legend Pak. Ini hampir bareng sama si si speakernya keluarnya. Ini LX 1004 ini 4 kali 1000 watt di 8 ohm ya. Jadi 4 kali 1000 watt di 8 ohm, dan harganya, kalau harga Jakartanya saya sebutin harga Jakartanya aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa kira-kira oh hitung-hitung ongkirnya berapa gitu Pak Piki ya, supaya mudah gitu. Kalau harga Jakartanya ini di angka 7,5 juta. Dan untuk power supply, nah ini power supply yang lagi paling dibilang paling kencang di Jawa ya, penjualannya ini gitu. Kita pakai LX 10.000 TD. Ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau kompetitornya mungkin harganya sudah 14 sampai 15 juta. Dia wattnya 2 kali 2500 watt di 8 ohm, 2 kali 3750 watt di 4 ohm. Ini harganya hanya 10.250.000 kalau di Jakarta. Nanti tinggal hitung ongkos kirimnya sampai ke sini berapa gitu. Dan untuk aksesoris yang saya pakai juga tidak rumit-rumit. Saya hanya pakai mixer yang paling ekonomis dari Wisdom. Ini ada seri ES4. Ini 4 channel, sudah ada USB, Bluetooth, soundcard, efek, sudah komplit ya. Ada APF, ada phantom power, segala macam. Ini harganya kalau di Jakarta sekitar 1,2 juta. Jadi paling murah, paling ekonomis di Wisdom. Dan untuk perangkat pendukungnya saya hanya menggunakan manajemen DX2060. Kalau di Jakarta ini harganya cuma 4 juta. Jadi nggak ada yang mahal sebenarnya di barang Wisdom. Tapi Bapak udah bisa dengerin hasilnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Powernya bagus. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk 4 channel kami seluruhnya masih kelas bawah. Jadi kami sudah pernah eksperimen mengeluarkan power kelas TD untuk 4 channel tuh. Kalau di Cina rata-rata gagal. Gagalnya kenapa? Karena ya itu tadi, kalau nanti kita bicara sampai ke power, saya akan sebutkan kenapa kalau 4 channel di kelas TD rata-rata gagal. Nah itu nanti ada hal-hal yang harus teman-teman mengerti di sini gitu. Jadi yang kita buka ini justru bukan kelebihannya Wisdom, tapi kita bicara kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena sebenarnya masalah di Indonesia ini sama. Kalau teman-teman beli speaker, beli power, ini bisa, bukan nggak bisa, mampu, bukan nggak mampu. Cuman aplikasinya yang seringkali teman-teman masih bingung. Misalnya ini speaker ini harusnya powernya berapa watt, power ini harusnya speakernya berapa watt, speaker ini harusnya masuk ke box apa. Itu nanti kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung sampaikan. Untuk power 4 channelnya masih kelas H,
Dan untuk power subwoofernya, ini teknologi yang paling sekarang ya, memang yang lagi trennya itu di kelas TB. Jadi yang bawah ini sudah kelas TB, 2 kali 2500 watt di 8 ohm. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada yang mau tanya? Pak Sony mau tanya? Cukup, baik, kita lanjutkan. Baik, kalau tadi kita bicara tentang speaker ya. Kalau di speaker itu kan ada, kalau Bapak setiap hari lihat speaker itu pasti ada tulisan di belakangnya, betul? Ada tulisan, biasanya di belakang itu pasti ada tulisan, kalau nggak AIS, ditulisnya watt, atau ditulis power gitu saja, betul? Nah, coba saya mau nanya dulu, ada nggak yang mengerti apa itu AIS gitu? Soalnya dasarnya itu nanti kita dari sini Pak, untuk menentukan power mana yang seharusnya kita butuhkan untuk si speaker itu. Ada nggak yang tahu AIS ini apa? Bapak mungkin? Akan baca speaker tiap hari kan? Kalau ke toko tekno lihat, wah ini 1000 watt kata dia, wah ini 1500, wah ini 1800. Ada nggak yang tahu? Bisa jelaskan nama saya? Apa artinya AIS itu? Atau power atau watt? Ini yang banyak teman-teman bukan nggak ngerti, cuman malas melajarin gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya di dalam kita memilih sebuah speaker. Ada yang tahu Pak mungkin yang di sana? AIS itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Pokoknya bacanya yang penting, wah pokoknya speakernya 2000 watt gitu. Pokoknya speakernya 1500 watt gitu, betul? Ya, ini diperhatikan ya. Jadi kalau kita memilih speaker, dalam kita memilih speaker, yang pertama kali diperhatikan adalah spesifikasinya. Jadi kalau AIS itu saya jelaskan bahasa gampangnya aja. AIS itu adalah watt power yang dibutuhkan untuk membuat speaker ini berbunyi berbunyi saja. Tahu maksudnya berbunyi saja? Tahu nggak maksudnya berbunyi saja?